Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas perkembangan terakhir mengenai Pak Erlangga Hartarto, ya. Kemarin sudah saya bahas akan ada kemungkinan besar Munaslup dari Partai Golkar itu akan digelar, yang di awal digadang-gadang Pak Luhut yang akan menjadi ketua umum baru, meskipun ada calon lain yaitu Bambang Susatyo, kemudian ada lagi Pak Bahlil gitu ya. Tetapi ada juga bocor alus dari Tempo yang mengatakan sepertinya yang akan menjadi ketua umum Golkar itu nanti Pak Jokowi. Sudah saya bahas ya kemarin ya. Nah, Pak Erlangga bilang nggak mudah gitu untuk melakukan Munaslup karena ada tata caranya. Setuju saya. Karena setiap setiap partai itu pasti punya tata cara untuk menyelenggarakan Munaslup. Salah satunya harus didukung oleh mayoritas DPD tingkat 1 dan seterusnya. Yang mana sekarang ini mereka masih solid gitu ya. Nah, tetapi dengan diperiksanya Pak Erlangga Hartarto kemarin di Kejaksaan Agung 12 jam. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Wah, itu luar biasa itu. Ya. Bayangkan seorang Menko diperiksa sampai 12 jam. Nah, ini beda dengan ketika Menpora yang baru ini, Pak Dito, yang juga kebetulan bekas staf khususnya Pak Erlangga yang ketika diperiksa dalam kasus suap BTS Kominfo itu cuma sebentar aja gitu, masih senyum-senyum gitu ya. Oke. Padahal nama Pak Dito sebelumnya di dalam pemeriksaan Pak Irwan kalau saya nggak salah, yang pengacaranya Pak Magdir Ismail menyebutkan bahwa dia menyerahkan uang 27 miliar kepada Pak Dito. Nah, itu kan berita-berita yang saya baca gitu ya. Tetapi dengan adanya pengembalian uang 27 miliar, walaupun tidak disebutkan dari siapa, ya udah sepertinya hilang dari peredaran itu ya. Tapi nggak tahu lah ya apakah nanti Pak Dito akan diperiksa lagi. Nah, tetapi kembali kita lihat atau kita soroti ini sekarang yang sedang dijalani oleh Pak Erlangga Hartarto. Karena selain pemeriksaan, kemungkinan ada, bukan kemungkinan lagi, memang sudah ada karena sudah ada tersangkanya. Nanti kita lihat tentang korupsi minyak goreng. Nanti kita lihat korupsinya bagaimana. Dan apa keterkaitan Pak Erlangga Hartarto pula di kasus ini, ya? Jadi ada dua nih. Yang pertama BTS Kominfo yang sudah menyeret Menkominfo yang lama, Johnny G. Plate, triliunan kan, 8 triliun sekian. Nah, ini kasus korupsi minyak goreng, negara katanya dirugikan 6 triliun lebih gitu ya. Ya, secara jumlah ya beda-beda dikit lah ya dengan korupsi BTS. Tapi ini minyak. Nah, dua-duanya nama Pak Erlangga Hartarto ikut terseret gitu ya, disebut-sebut. Nah, oke lah kita lihat aja nih yang minyak goreng nih ya, yang mana kemarin Pak Erlangga Hartarto diperiksa 12 jam dan kemudian beberapa petinggi Partai Golkar ketika ditanya oleh wartawan dia bilang Munaslup itu dalam hitungan hari. Saya curiga begini ya, kenapa pernyataan itu disebutkan Munaslup itu dalam hitungan hari? Karena kalau sampai Pak Erlangga Hartarto itu ditetapkan sebagai tersangka, memang kemarin belum ya, tapi kan akan ada pemanggilan-pemanggilan berikutnya. Ya, itu akan sah Munaslup itu dijalankan. Oke deh, kita lihat nih ya. Apa yang Tempo katakan, ya. Ini baru ini beritanya. Iya, berita hari ini jam 2 pagi.
jam 2 pagi. Jadi Anda tahu dong ya, ini saya rekamnya kapan ini ya, karena ini berita yang menarik. Di sini Tempo menurunkan berita bahwa judulnya nih ya, ditanya dugaan kaitan Erlangga dan Lin Che-wei. Lin Che-wei juga staf khusus dari, atau staf ahli deh ya, dari Pak Erlangga Hartarto ya. Waduh, Kejagung bilang sepanjang ada alat bukti pasti kami dalami. Wish, serius nih sepertinya nih ya. Nah, di sini di caption fotonya ini ya, seorang yang bernama siapa ini? Pak Kuntadi, Direktur Penyidikan Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung ya. Ketika dia memberikan keterangan pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung beberapa waktu yang lalu. Oke. Nah, di sini dikatakan tadi juga sudah saya jelaskan, Pak Erlangga Hartarto itu diperiksa sampai 12 jam, 9 pagi sampai 9 malam, plus minus lah ya, dalam ihwal perkara korupsi minyak goreng, ya. Nah, ketika kejaksaan ditanya mengenai soal pemeriksaan ini, dikatakan bahwa ini untuk mendalami keterkaitan antara Lin Che-wei, ya, yang pernah menjadi staf ahli atau staf khususnya Pak Erlangga Hartarto, yang sudah jadi terpidana dan sudah dihukum dan sudah dipenjara malah ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Pak Kuntadi mengatakan dugaan tersebut turut menjadi bagian dari penyelidikan. Oke deh. Jadi ya dicari lah nih keterkaitannya ya. Jadi sepanjang ada alat bukti maka akan didalami katanya. Nah, nama Pak Erlangga pernah disebut di dalam dakwaan Lin Che-wei yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat Rabu 31 Agustus 2022. Jadi sebenarnya kasus ini sudah diadili sejak Agustus 2022. Akhir Agustus ya, 31 Agustus. Kita hitung ya, September, Oktober, November, sekarang sudah mau masuk Agustus. Jadi, walaupun Lin Che-wei itu sudah pernah didakwa, selama setahun, Pak Erlangga itu nggak pernah diperiksa. Padahal kan namanya sudah disebut, nama Pak Erlangga gitu. Nah, ini menarik juga ya. Kenapa harus nunggu setahun? Ya, kenapa? Begitu nama Pak Erlangga disebut di Agustus tahun 2022, kenapa di September 2022 Pak Erlangga nggak diperiksa? Kenapa baru sekarang? Nah, ini kan menjadi suatu pertanyaan yang menarik. Ya, bagi saya juga menarik sih ya. Nah, di sini dikatakan ada komunikasi antara Pak Erlangga dengan mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada Januari 2022. Ya, yang mempertanyakan status Lin Che-wei. Kita tahu juga Pak Muhammad Lutfi juga di reshuffle. Saya nggak tahu apakah di reshuffle ini juga karena kasus minyak goreng, di mana salah satu dirinya Pak Indrasari Wisnuwardana yang juga waktu itu juga menjadi PLT Bapepti ya, sudah kena juga dia jadi terpidana ya. Nah, saya nggak tahu ya apakah Menteri Perdagangan waktu itu Pak Muhammad Lutfi di reshuffle gara-gara kasus ini, saya nggak tahu ya. Nah, jadi ceritanya pada Januari 2022, Pak Muhammad Lutfi bertanya kepada Pak Erlangga Hartarto. Dia tanya, Pak Lin Che-wei ini masih menjadi anggota tim asistensi Kemenko Perekonomian nggak? Gitu. Nah, Pak Erlangga bilang, iya, betul begitu kira-kira ya. Dan katanya Lin Che-wei ini ya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas sebagai analis industri kelapa sawit. Terus terang sekitar 10 tahun lebih yang lalu, ya, saya sering mengikuti tulisan Lin Che-wei di tabloid Kontan. Ya, dia analis pasar saham yang handal ya. Nah, saya nggak tahu kapan tiba-tiba dia sudah menjadi tim asistensi Kemenko Perekonomian. Karena memang orangnya dalam menganalisa ekonomi, saham, nah itu baguslah dia ya. Nah, di dalam surat dakwaan di tahun lalu itu, Lin Che-wei yang staf asistensi atau staf khusus lah dari Pak Erlangga Hartarto dan mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan yaitu Indrasari Wisnuwardana disebut melakukan
pembahasan soal pelarangan terbatas dan kebijaksanaan tentang minyak goreng itu, ya. Nah, jadi garis besarnya begini. Waktu itu kita tahu minyak goreng kan harganya mahal, ya. Nah, pemerintah akhirnya memutuskan untuk melarang ekspor crude palm oil, ya, yang dari kelapa sawit. Supaya apa? Supaya memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri dulu. Kalau crude palm oil dari kelapa sawit itu diekspor ke luar negeri, maka di Indonesia dalam negeri ini kebutuhan akan minyak goreng akan terganggu. Maka lucu kan, kita produsen kelapa sawit, terus hasilnya harus diekspor sehingga kebutuhan dalam negeri tidak dipenuhi, harga naik. Maka adalah wacana waktu itu untuk tidak mengizinkan ekspor crude palm oil dari kelapa sawit ini, ya. Nah, di sini dikatakan Lin Chow-wei itu pada keputusan 12 Mei yang lalu nih, ya, sudah didakwa, bukan didakwa juga di sini, sebentar nih saya lihat nih, ya. Iya, pada 12 Mei, ntar nih. Jadi sudah dijatuhi hukuman lah, ya. Jatuhi hukuman bersama-sama dengan Pak Indrasari Wisnuwardana, ya. Pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat divonis, wah, enteng ini, 1 tahun penjara, ya. Sebelumnya ya cuman divonis 1 tahun penjara, tapi pada vonis Mahkamah Agung malah jadi 7 tahun penjara, denda 250 juta. Bagus juga nih, ya. Padahal pada tingkat pertama dia cuma dijatuhi vonis 1 tahun penjara, ya kan. Pengadilan tinggi menguatkan putusan itu, kemudian naik lagi ke Mahkamah Agung, malah Mahkamah Agung dikasih 7 tahun. Wah, keren ini, ya. Denda 250 juta, ya. Nah, dikatakan di sini kenapa dihukum seperti itu. Lin Chow-wei ini sebagai tim asistensi atau sebut aja staf ahli atau staf khususnya Pak Erlangga Hartarto, waktu itu disebut membuat analisa realisasi beberapa perusahaan. Nah, sehingga Indrasari Wisnuwardana sebagai Dirjen Kementerian Perdagangan memberikan izin ekspor ke beberapa pelaku usaha saat itu. Padahal kan lagi langka, ya. Nah, tetapi Lin Chow-wei ini membuat analisis realisasi bla bla bla, dan bersama-sama dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak Indrasari Wisnuwardana akhirnya memberikan izin ekspor ke beberapa pelaku. Kan lucu gitu, ya, lagi langka malah ngasih izin ekspor, ya. Maka dari itu Indrasari Wisnuwardana juga kena hukuman pidana, ya. Nah, jadi dengan kata lain di sini pemeriksaan Pak Erlangga Hartarto kemarin itu ingin cari tahu apa hubungannya dia dengan Lin Chow-wei, sehingga Lin Chow-wei itu bisa memberikan analisis sehingga Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnuwardana bisa memberikan izin ekspor. Dan menariknya, sebelumnya Pak Muhammad Lutfi sebenarnya sudah melakukan klarifikasi sebelumnya. Dia bertanya, bener nggak nih orang lu? Kira-kira begitu, ya. Lin Chow-wei ini orang lu bukan? Iya, kira-kira gitu. Dia memang ahli gitu. Nah, itu cuman sekilasnya itu aja yang diberita ini, ya. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, saya nggak tahu apakah Pak Muhammad Lutfi waktu itu kena reshuffle Pak Jokowi gara-gara kasus minyak goreng ini, ya saya nggak tahu lah, ya. Walaupun dulu juga ada kasus beberapa robot trading kan, walaupun itu bukan tanggung jawab Pak Muhammad Lutfi langsung, karena PLT-nya ya dirjennya sendiri itu Indrasari Wisnuwardana gitu, ya. Nah, oleh karena itu diperiksalah Pak Erlangga itu selama 12 jam. Tapi sekali lagi, ya, ini pasti akan mengundang pertanyaan umum.
Kenapa sidangnya sudah dari Agustus lalu, sekarang sudah mau jalan hampir 1 tahun baru diperiksa. Menarik ya. Ada juga gosip, namanya gosip. Iya, mungkin karena dia mau berpasangan dengan Anies. Saya nggak tahu deh ya. Kan namanya gosip. Gosip. Makin digosok, makin sip. Ya. Nah, ini adalah panggilan kedua yang kemarin. Yang pertama Pak Erlangga kan tidak hadir. Nah, ini panggilan kedua. Nah, Pak Erlangga hadir. Dicatat di sini, Pak Erlangga dicecar 46 pertanyaan, ya. Jadi pemeriksaan yang kemarin itu adalah pengembangan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit atau crude palm oil dan produk turunannya terhitung dari 2021 sampai 2022. Yang tadi saya sudah terangkan ya. Nah, oleh karena itu, karena Lin Che-wei ini adalah tim asistensi atau staf ahli atau staf khusus dari Pak Erlangga, dan ditenggarai pasti ada hubungannya. Nah, maka ini lagi didalami, ya. Astaga. Nah, kemudian selain Lin Che-wei dan sebagai staf khusus lah sebut saja dari Pak Erlangga Hartarto dan Indrasari Wisnuwardana sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak, Kejagung juga sudah menetapkan 3 tersangka korporasi perusahaan-perusahaannya. Siapa aja? Wilmar Group. Wah, ini perusahaan produsen kelapa sawit mungkin yang terbesar ya. Kemudian Permata Hijau Group dan Musim Mas Group pada 15 Juni 2023. Ya. Penetapan tersangka dilakukan setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis 5 orang terdakwa ya dari korporasi ini dengan hukuman 5 sampai 8 tahun. Dan vonis ini telah berkekuatan hukum tetap di tingkat kasasi. Jadi itu mereka tuh naik banding terus kasasi, akhirnya ditetapkan bersalah. 3 korporasi dan sejumlah petingginya lah ya yang sudah divonis 5 sampai 8 tahun. Ini luar biasa. Ya. Kemudian Tempo juga memberitakan ya samalah seperti yang saya sudah uraikan sebelumnya, yaitu mengenai duduk perkara Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sampai dipanggil Kejaksaan Agung. Ya, gitu deh. Ya, jadi ya terkait soal ekspor crude palm oil yang dilakukan ketika Indonesia sedang kelangkaan minyak goreng. Nah, karena minyak goreng langka kan pemerintah harus memberikan bantuan langsung tunai kan. Di sini disebutkan ya sekitar 6 triliun lebih ya. Nah, 6 berapa disebut di sini ya? Iya, 6,47 triliun ya. Karena minyak goreng mahal, orang susah beli, pemerintah mengucurkan bantuan langsung tunai ya. Nah, oleh karena itu para korporasi yang dituntut ini dituntut untuk menanggung negara punya kerugian. Ya, karena negara kan keluarkan bantuan langsung tunai ya. 6 triliun lebih. Ini luar binasa ini. Ya. Jadi sekarang saya mungkin bisa mengerti gitu ya kenapa baru sekarang Pak Erlangga Hartarto dipanggil. Ada juga kemungkinan karena kekuatan hukum dari keputusan itu baru beberapa bulan lalu, yaitu Juni. Maka setelah berkekuatan hukum tetap, baru Pak Erlangga Hartarto diperiksa. Atau ada juga yang bilang-bilang ya ini mungkin bagian dari skenario memunaslupkan Pak Erlangga Hartarto. Saya nggak ngerti deh itu ya. Tapi intinya itulah yang terjadi kemarin. Kenapa Pak Erlangga harus diperiksa sampai 12 jam dengan 46 pertanyaan ya. Nah, jadi apalagi nih yang menarik di sini ya? Ya itu saja gitu ya. Jadi kira-kira
itu yang terjadi kemarin gitu ya. Jadi kita tinggal tunggu saja. Karena sudah ada pernyataan-pernyataan yang super positif gitu ya. Munaslup hanya dalam hitungan hari. Ya, kalau dalam hitungan hari bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, 50 hari atau 100 hari pun kan beberapa hari ya. Makanya kita tunggu saja perkembangan dari kasus ini, dan ini akan menjadi satu kasus yang benar-benar menarik. Oke? Demikian saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini supaya Anda dan kerabat, teman-teman tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.